Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eminus SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Pekanbaru. Dan ini adalah modul 2.2 koneksi antar materi. Fasilitator saya Dr. Andes Iwayan Swandi, dan pengajar praktik saya adalah Bapak Arke Zelmi SPD. Tujuan dari pembelajaran khusus tentang materi modul 2.2 adalah CGP bisa melakukan refleksi pengetahuan sebelum, kemudian selama, dan sesudah mempelajari modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Menjawab pertanyaan pemantik, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama adalah perubahan pengetahuan, yaitu pembelajaran sosial emosional PSE untuk menciptakan perubahan yang nyaman dan menyenangkan agar seluruh individu dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau yang disebut dengan well-being. Dan perubahan keterampilan, mengembangkan dan meningkatkan K5 kompetensi sosial emosional yang telah dipelajari, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian sikap sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas, di sekolah, berupa pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek pengajar, guru, dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitannya adalah PSE dengan modul 1.1, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah guru dapat menciptakan pembelajaran yang nyaman dan bahagia dengan menerapkan 5 kemampuan sosial emosional. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntut segala kodrat dan yang ada pada anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam proses belajarnya. Yang kemudian adalah kaitannya PSE dengan modul 1.2, di mana nilai peran guru penggerak adalah menumbuhkan nilai dan peran guru penggerak dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai pembelajaran yang berpihak kepada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dapat tercapai dan berjalan dengan seimbang. Dan yang ketiga adalah kaitannya PSE dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak adalah pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan, dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan 5 kemampuan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan relasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah kaitannya PSE dengan modul 1.4, di mana budaya positif adalah guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, serta ini akan berpengaruh dalam penerapan budaya positif berupa disiplin positif dan keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kaitannya pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasikan perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran
berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya ini berpikir kalau pembelajaran itu hanya untuk menuntaskan KKM pembelajaran sehingga pembelajaran fokus pada pemenuhan nilai. Namun setelah mempelajari modul 2.2, ternyata belajar dapat merubah karakter secara psikologis sehingga anak memiliki kesadaran diri yang tinggi dalam mengelola emosi, berelasi, dan mengambil keputusan, serta dapat meningkatkan pembelajarannya dengan guru dan dapat memahami dan melaksanakan kompetensi sosial emosional pada muridnya. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari dari pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri, manajemen dan kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, and proceed. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah itu pertama, perubahan terhadap murid. Saya akan memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selain itu, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi yang lebih ramah dengan penerapan 5 kompetensi sosial emosional yang diintegrasikan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran berpihak pada murid dapat dilaksanakan. Yang kedua, perubahan bagi rekan sejawat, yaitu menerapkan pembelajaran yang berbasis kompetensi sosial dan emosional sehingga ini akan berupaya menjadi contoh yang baik bagi rekan-rekan sejawat yang lain dengan saling berkolaborasi, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan serta mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa, juga berbagi praktik baik pada rekan sejawat sehingga dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian koneksi antar materi pada modul 2.2. Semoga ini memberi pemahaman dan ilmu yang bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.